Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikannya sebagai umat Rasulullah SAW, nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga dapatlah kita berhadir kembali di dalam majlis yang mulia ini untuk menuntut ilmu agama, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan berkat beliaulah kita mengenal akan agama ini. Dengan berkat beliaulah kita bisa mengenal Allah Ta'ala, bisa mengenal syariat Allah Ta'ala, bisa mengenal akan ilmu agama itu sebagai berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah, qala majalisul ilmi atau majalisul dzikri. Ujar Rasulullah pernah bersabda, apabila kamu melalui dengan satu kebun daripada kebun surga, maka singgahlah di kebun itu, mampirlah di kebun itu. Kemudian sahabat pun agak bingung, yang dimaksud Nabi kebun surga di dunia ini apa maksudnya? Lalu bertakon kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa itu kebun surga yang dia maksud di dunia ini? Sedangkan kita ini belum lagi mati. Maka Rasulullah pun menjawab, yang aku maksud kebun surga di dunia ini yaitu majelis-majelis ilmu agama, majelis-majelis zikir, majelis-majelis kebaikan. Dan jadi alhamdulillah kita saat ini berada di kebun-kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita kena kumpul dengan Rasulullah di dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita berada di tempat ini, yaitu di majelis ilmu ini, itu ada adab-adab yang harus kita ketahui sebelum atau saat kita berada di majelis ilmu, supaya ilmu itu manfaat bagi kita di dunia dan akhirat, dan supaya ilmu itu berberkat bagi kita dunia wal akhirat. Apa adab-adab orang yang hendak menuntut ilmu atau hadir di majelis ilmu? Nah, ini tolong dicatat, tolong diperhatikan. Di antara adab kita sebelum kita tulak menuntut ilmu
Yang pertama bujurakan niat atau niat yang baik harus tertanam di hati kita. Lah mulai rumah misalnya hendak ke majelis ilmu berniat dalam hati. Apa niatnya? Sahajaku menuntut ilmu untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa itu. Atau misalnya sahajaku menuntut ilmu hendak mencari pahala nanti di akhirat, bisa. Atau sahajaku menuntut ilmu supaya menghidupkan agama Allah, bisa juga niat kita. Atau sahajaku menuntut ilmu karena mengamalkan sunnah Rasulullah, bisa juga. Atau sahajaku menuntut ilmu untuk menutupi sifat kejahilanku, menghilangkan rawa kita ini jahil pada taat. Nah alim itu Allah Ta'ala aja seorang menutupi kejahilanku. Atau sahajaku menuntut ilmu hendak berkumpul orang-orang soleh. Atau sahajaku menuntut ilmu hendak mendapatkan syafaat Rasulullah kena di akhirat. Atau sahajaku menuntut ilmu supaya aku selamat nanti di akhirat. Jadi banyak niat-niat yang baik itu. Jadi semakin banyak niat yang baik, semakin banyak dapat pahala. Jadi dalam awal kita sebelum menuntut ilmu tuh banyakin niat-niat yang baik, jangan sebutin aja. Yang penting jangan ada niat dunia. Misalnya aku hendak menuntut ilmu, hendak ketemu kawan ya, hendak menirakan bisnis, itu niat dunia tuh. Timbul kita menuntut ilmu kan jadi pahala lagi. Atau misalnya sahaja aku tulak ke pengajian supaya dapat kopi dan wadai ya. Nah itu dunia aja dah. Dapat kopi dan wadai ya, biar kopi dan wadai itu masuk dalam parut, kita keluar jadi tahi, habis sudah kisahnya. Tapi kalau kita niat menuntut ilmu, mengharap ridha Allah Ta'ala, itu untung kita di akhirat, kena sampai di akhirat kena manfaatnya, berkahnya. Atau misalnya sahajaku menuntut ilmu, ini niat yang terbagus nih. Sahajaku menuntut ilmu supaya nyaman wan paman ipul. Patuh bang sudah kisahnya nih. Mun aku kada menuntut ilmu kada nyaman wan paman ipul atau bini paman ipul. Nah jadi rasa kada nyaman itu karena paman ipul bukan karena Allah Ta'ala. Kada jadi pahala juga. Jadi niatnya nang bagus, samping bagus tuh napa mun kada kawan niat nang banyak tadi ya sebutin ya sahaja menuntut ilmu mencari ridha Allah. Amun Tuhan ridha lah bahagia dunia akhirat. Mun Tuhan ridha rezeki lancar. Mun Tuhan ridha mati dikubur kada disiksa. Mun Tuhan ridha masuk surga bighairi hisab. Mun Tuhan ridha takumpul nabi surga. Amun Tuhan ridha iya nyaman dunia akhirat bang. Nah jangan ada niat kita itu dicampuri dengan niat-niat dunia. Atau misalnya bercampur deh. Saja aku menuntut ilmu, mengharap ridha Allah Ta'ala dan mengharap kopi. Nah dua, bercampur jangan. Biar kita kadang mengharap kopi disurungi paman ipul jadi kita kopi. Biar kita kadang mengharap wadai disurungi ya wadai. Tapi seandainya kada disurungi wadai, kada disurungi kopi, kita sudah niatnya bujurkan Allah Ta'ala. Insya Allah kada sangkal men kada dapat kopi. Insya Allah kada ada sangkal men kada dapat nasi bungkus. Ya kebanyakan orang bila tulah pengajian kah, Islam merah kah, maulidan kah, pas orang berbagi nasi, seorang kada dapat nasi, menyumpah, mampas rupiah, bayar Kenapa? Itu kira-kira niatnya dasar mencari nasi. Tapi kalau niatnya mengharap ridha Allah Ta'ala di akhirat kita supaya masuk surga, diberi orang kan nasi, kada kah tetap tersenyum. Diberi orang kan nasi, kada dapat nasi kah kada menggerunum, kada menyambat-nyambat ke orang, dan kada kisah-kisah ke orang. Ini kadang-kadang di anda ke status ya sugihnya ya bacaan harau ya wajib ujar. Nah itu panitia kan disambat itu, rumah kan disambat itu.
Nah, jangan. Itu kira-kira niatnya di dunia. Nah, jangan kayak itu kita. Kita lamun hendak makan di rumah masak, tak hendak ya kalau hendak makan nukar ke warung na pakai duit sorak, mun mengharap di majelis ilmu, di pengajian kita mengharap ridho Allah, mengharapkan pahala. Mun ada nasi disuruh orang kopi itu bonus saja mengkali ya ada pakai dua. Nah, jadi kita jadi rugi ya, lamun orang nuntut ilmu niat di dunia bahkan Tuhan sarik sama juga kayak bubuhan penyampai agama niatnya apa mengharapkan amplop bah menamplok aja kalau ada payung nggak ada duitnya maksudnya tuh bila mengharapkan duit nah ya itu dicela disariki Tuhan memberi supan wana Rasulullah menyampaikan agama ditawaki dengan batu sampai berdarah. Ibaratnya kan didendang diamploki orang tuh ada kita misalnya menyampaikan agama mengharapkan amplop, mengharapkan pujian daripada manusia. Nah itu jauh banget daripada jalur Nabi kita Muhammad SAW. Jadi baik menuntut ilmu ataupun menyampaikan ilmu sama-sama kita niatnya lillahi ta'ala. Nah jadi jangan kada ingat bila kita menuntut ilmu mulai rumah lah. Saya pun menuntut ilmu mengharap ridha Allah Ta'ala. Melangkah kita setiap rumput yang kita injak itu dia memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Setiap batu yang kita injak, setiap tanah yang kita injak dia memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Malaikat menghamparkan sayapnya untuk dijajah oleh orang-orang yang menuntut ilmu sebagai kehormatan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, jadi itulah. Kemudian adabnya lagi apabila kita sudah berada di tempat majelis ilmu, jangan kada ingat adabnya. Kosongkan diri kita daripada ilmu agama. Rasakan kita ini orang yang jahil, ibarat cangkir kosong. Jadi lamun cangkir ini kosong, amun membuat banyak, tak buat banyak ya kalau tertampung banyak kita. Nah, hati kita kosongkan daripada punya ilmu, merasa alim, supaya ilmu yang disampaikan itu berkahnya masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau kayak cangkir ini sudah berisi banyak hipoknya, kayak kalau diisi, tak buangannya. Kayak itu juga hati kita merasa alim, ya, aku tahu ya sudah itu yang disampaikan situ ya, aku sama sekali sudah mendengar ya, sombong kan? Itu kada dapat berkah daripada ilmu yang disampaikan. Jadi walaupun kita sudah 1000 kali sudah mendengar kisah itu, adab hati kita jangan merasa dulak, jangan merasa sombong. Contohnya apa? Ngindungi itu anda kisahkannya dari lalu ya, kamu sudah 1000 kali mendengarnya. Iya, bermacik HP aja. Nah itu kan tanda orang kada dapat berkat ilmu. Tanda orang kada dapat manfaat ilmu. Makanya kita tuh mau hadir ke majelis ilmu. Amun orang tuh merasa hebat, sudah merasa punya ilmu, jangan boleh aja doang aja untuk ngitung penceramahnya aja. Jadi aku yang sudah tahu ya, kadang mau turun nih ya. Nah, kadang mau turun. Tapi kalau kita kosongkan daripada ilmu, kita ke majelis ilmu ini bukan sekedar mencari wawasan. Dan kita cari itu pahala. Dan kita cari itu keampunan Allah. Pasti itu dapat. Kalau kita niat itu mencari pahala, mencari keampunan Allah, mengharapkan syafaat Rasulullah nanti di akhirat, supaya diakui Rasul sebagai umat Rasulullah. Itu bukan sekedar kita mencari wawasan. Amun pian anak mencari wawasan, cukup diklik aja di YouTube tuh banyak ceramah-ceramah. Amun sekedar mencari wawasan, mencari pengetahuan, banyak aja di YouTube tuh seluruh dunia. Di situ hendak ustadz siapa aja. Tapi kita kan ilmunya hendak mencari keampunan Allah.
Yang mana keampunan Allah itu tidak didapat di rumah-rumah sambil mecek-mecek HP sambil melihat. Ya mungkin dapat pahala mendengarkan ceramah aja, cuman kada dapat pahala hadir di majelis ilmu. Tidak dapat keampunan, mungkin dapat pahala mendengarkan orang ceramah aja. Beda orang yang hadir di majelis ilmu. Nah, jadi yang kedua adabnya, kosongkan hati kita, jangan merasa punya ilmu, supaya kita menerima berkah manfaat daripada ilmu yang disampaikan di majelis tersebut. Kemudian adab yang ketiga, nah ini yang perlu diperhatikan dan diamalkan. Maaf, bila orang sudah mulai, contoh misalnya orang Al-Fatihah atau gurunya atau penceramahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bila sudah mulai jangan berpandir, jangan berucap, jangan walaupun bisik-bisik. Bila sudah orang Al-Fatihah dengarkan lagi. Kecuali perlu hanya ya berpandir, itu adab. Lamun pian berpandiran pian aja na bicara mana? Kalau dengarkan bergantian. Nah, jadi jangan ada nang berpandiran. Mau minum silahkan aja minum, makan silahkan aja. Cuman berpandiran ada tempatnya. Kena yang patuntung, kena ayo hendak berpandiran sampai lama silahkan. Ada aja waktunya, ini sejam. Saya orang menyampaikan agama, namun kita hendak dapat berkah, jangan berpandiran, jangan berucapan, jangan bagayaan. Mun mecik HP bang boleh saja. Ya, mecik HP itu mungkin mencatat, kalau baik sangka aja, mungkin mencatat ya kalau untuk merekam mun mecik HP bawaan, sama ayo berpandiran juga lewat WA. Nah, itu. Ini bukan yang menyampaikan agama ini hendak minta hargai kan ya. Ini kan ada hubungannya lah. Nah, hendak minta amun ulun misalnya menyampaikan hendak minta hargai, lain sudah niat ulun. Menyampaikan agama supaya minta hargai, lain sudah niat ulun kada ikhlas. Jadi bila orang nang mendengar, contoh pian mendengar, pian ada pian juga nang untung kada ulun. Pian misalnya orang ada pian juga nang rugi, kada ada hubungannya nang ulun. Pian ada, pian untung, pian kada ada, pian rugi. Kalau sekadar menyampaikan aja, kada ada hubungannya ulun. Nah, ulun minta hargai orang berarti lain sudah niat ulun menyampaikan tak. Nah, kemudian adab yang berikutnya, nang bagusnya tuh kata ulama kita, bila kita menghadiri majelis ilmu itu sebelumnya berwudu. Berwudu. Nah, wudu. Sunat saja makna itulah. Tapi lamun bebinian ya Allah, ya haid misalnya ya Allah ya, kada bodoh kada boleh ya Allah. Nah, mengkawal kada tuh kada karena orang yang bodoh ini nilainya lebih daripada orang yang kada bodoh. Kemudian ada yang berikutnya, bila hadir ke majelis ilmu itu lamun kawa besangu kertas, pulpen atau ya, wah ini ya aku mencatat di HP gunakan untuk mencatat atau merekam. Nah, membahari itu kan sangu pulpen, sangu kertas dicatat. Karena kita ini mau mengharapkan hafalan, boleh orang bisa hilang ada hafalan kita. Kita hendak ke pasar aja dah. Bulan biasanya suruh bini ke pasar. Jadi bini doakan bawa acan, fixin, oh ya. Ulun kan ngomong kada dicatat. Jangan misalnya apa aja pas sudah ke pasar, kada ingat lagi. Paling memang ingat bawa macan, kisahnya kan lagi. Nah, ke pasar aja kita perlu dicatat. Apa lagi ilmu nih? Karena ilmu ini apabila kada dicatat, ini cepat hilangnya, lebih cepat daripada unta yang beikat kada beikat kayak itu mah. Unta beikat kalau unta kada beikat kayak itu mah. Cepatnya unta kada beikat kalau lah unta toh kada diikat. Ditinggalkan oleh petualangannya, itu bisa hilang untunya kemana kalau jalan. Ilmu lebih cepat hilangnya apabila kita kada dicatat. Kada dicatat. Nah, kemudian lagi niatakan bila kita sudah mendengar itu niatkan hendak mengamalkan. Sambil minta tolong Tuhan, ya Allah tolongi ulun supaya ulun mau mengamalkan. Makanya dicatat. Mun kada dicatat, apa itu dijar? Nang disampaikan tadi kayak apa mengamalkan mau diingat lagi.
Nah, kayak itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sini ulun hendak menyampaikan tentang adab-adab bangun guring. Ini nang gawian kita hari-hari nih. Ini urusan yang tinggi-tinggi sampai ke atas langit kisahnya nih. Masalah kita nang hari-hari nang hari-hari ini banyak luput sebenarnya. Adab-adab kita nih. Adab-adab bangun tidur atau guring. Apa bahasa Jawanya? Turu ah. Ya itu. Kalau bahasa Arabnya naum. Naum. Nah, jadi orang Islam nih ada adab-adabnya bangun guring nih. Sebenarnya adabnya tuh yang banyak adab kita mulai bangun guring nih sampai guring pulang itu ada adabnya diatur dalam Islam. Nah, yang pertama hendaklah bangun di waktu sahur. Nah, kawa waktu sahur tuh biarlah pokoknya belum azan subuh tuh masih ada waktu sahur atau sebelum azan subuh. Kenapa jadi kita bangun waktu sahur atau sebelum azan subuh? Tentunya untuk beribadah ya Allah. Kenapa jadi disuruh disunahkan gitu? Supaya kita termasuk dalam golongan orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah mendapatkan keberkahan umatnya di waktu pagi karena Rasulullah pernah berdoa. Apa aja Rasulullah? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Yang artinya ya Allah berkahilah bagi umatku di pagi harinya. Maksudnya orang Islam yang bangun pagi-pagi akan mendapatkan berkah dari Allah berkat doa Rasulullah jika diniatkannya bangun pagi-pagi untuk beribadah. Bangun pagi-pagi anak manuri emang ibadahlah ya mun diniatkan mencari nafkah yang halal dia jadi ibadah juga. Cuman manuri itu jangan manuri aja karena sembahyang subuh lah. Cuma jadi berkah. Biasanya manuri pagi-pagi jam 4. Nah, jadi bila bangun song-song itu dapat doa Rasulullah. Maka Rasulullah berdoa kabul. Tapi lamun guring di melandau, apalagi bangunnya jam 7, sembahyang subuh ada itu ada dapat berkah doa keberkahan doa daripada Rasulullah. Maka Rasulullah ini berdoa ini kabul dan doa sini ini apa raja berpasang terus walaupun Rasulullah sudah wafat. Cuman doa sini kabul dan akhirnya berpasang terus sampai akhir zaman bila umatnya bangun sungsung itu pertanda dia indo rajin niatnya untuk beribadah malah hendak sembahyang subuh di awal waktu, maka dia dapat berkah dari Allah berkat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi bangun dibiasakan bangun song-song. Caranya diantaranya jangan tapi begadang tinggi malam. Jangan tapi begadang tinggi malam. Kemudian lagi caranya bila diisi HP pasang alarm. Ada jatuh usaha. Ini biasa ya karena pasang alarm tapi bisa bunyi, mah jam mater kiki mau mati guring pula. Kayak nyaman kita sebaratan biasanya nyaman bangun guring subuh itu menurut nafsu. Nafsu itu yang hendak mencari nang nyaman aja dan kada katuju dengan nang ibadah nang berat-berat. Makanya nafsu itu dilawani. Kita ini kada lagi berperang dengan senjata, tapi kita memerangi hawa nafsu kita. Dipaksa bangun subuh untuk sholat subuh di awal waktu atau di dalam waktu. Jangan sampai terkeluar daripada waktu. Ini waktu subuh itu semua tidak. Bila terbit fajar shadiq namanya, yaitu biasanya bila sampai waktu subuh itu orang azan. Ya jam 5 lah misalnya. Itu awal waktu sholat subuh tuh. Terus sampai timbul matahari habis sudah waktu sholat subuh
Jadi bila orang sembahyang atau timur matahari sembahyang subuh itu qadaan dah, mengqadha ibaratnya membayar hutang. Membayar hutang. Pian lah katan gue mendengar misalnya orang azan dilanggar di masjid, as-salatu khairum minan naum. Dalam hati subuh bang sudah ya. Artinya nih sadar aja nih. Lawas lagi guring bola. Thailand atau kan, nah orang masih berwirid nah di masjid guring bola. Pian tahu lah guringnya itu berdosa karena menunda sembahyang. Guringnya itu berdosa. Jadi supaya kada berdosa sembahyang dulu walaupun di rumah 2 rakaat ya soalnya subuh tuh. Kenapa jadi 2 rakaat? Tuhan tahu umat ini koler. Jadi 2 rakaat aja coba jom 4 rakaat 2 rakaat aja kan. Banyak melandau berarti 4 rakaat. Sikar. Nah, jadi bangun dulu, amun ngantuk benar, ayo imbat tuntung sembahyang guring pulang ya kada apa juga walaupun makruh hukumnya. Guring subuh apa imbat tuntung sembahyang subuh belum timbul matahari makruh. Mau harus pakir ya. Yang penting sembahyang. Nah, jadi niat kita mau song-song itu hendak sembahyang di awal waktu. Ya apalagi misalnya tolak masih sedikit sembahyang berjamaah itu sama pahalanya beribadah semalaman. Ulun aja terus terang aja orang pernah beribadah semalaman itu udah pernah seumur hidup. Mungkin pian-pian ini pernah lah beribadah semalaman. Maksudnya sembahyang semalaman. Bisa kada disekoleh. Cuman kehebatan umat Nabi Muhammad itu Pak, bila beribadah sedikit tapi nilainya banyak. Kita nih umat Nabi Muhammad sembahyang subuh bisa berjamaah itu sama beribadah semalaman suntuk. Nilainya. Kemudian hendaklah awal-awal yang dikerjakan oleh hati dan lidah kita setelah bangun dari tidur ialah berzikir kepada Allah. Kita bangun kita. Mendengar azan kah bangun misalnya atau sebelum azan kah bangun kita. Mendengar alarm nih, bangun kita. Nah, awal-awal yang kita lakukan itu kita berzikir. Hafalah doa bangun guring. Hafalah. Amun kada hafal kan cari di Google. Di Google itu kada sabarataan nang kada boleh diambil. Ada nang kau diambil, ada nang kada boleh diambil. Jadi di Google jo, jadi di kitab ya. Nang kau diambil, nang kada boleh kalau kau diambil bisa diambil bertentangan dengan syariat kita bisa diambil. Contoh misalnya picik haji kan di Google tuh tutorial maulah wadi untuk. Nah ada gelapong ya, gula aja. Tuh diambil aja gitu. Bini ulun tuh kan, dia kisah bini ulun tuh waktu kawin ulunnya kan bisa memasak. Maksudnya tuh kan bisa masak gitu lah. Tapi dia belajar di YouTube memasak gini bisa ya orang. Di Google cari misalnya tutorial maulah nang ayam geprek. Apa? Itu kan apa tuh ambil aja. Tapi misalnya ada apa hukumnya mengadakan acara maulid sekali dicari bid'ah aja. Nah itu jangan diturutin itu Wahabi itu jangan dipakai itu. Nah cari di Google doa bangun tidur. Ada kira tulisannya tuh Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah itu doa bangun guring. Hari-hari kita bangun guring nih terbaca jakah doa itu. Biasanya bangun guring mencari HP. Bangun guring. Sebelum guring mencari HP. Kena bangun guring mencari HP. Kita nih kayaknya ketergantungan dengan HP. Ini kan boleh ya, boleh aja. Cuman digunakanlah HP itu untuk ibadah, membantu kita beribadah atau mencari ilmu dan lain sebagainya. Alhamdulillahilladzi ahya. Bahkan biarlah di Google ini lah. Kita tahu nih misalnya pakai suara. Google apa doa bangun guring dibacakannya. Doa bangun guring. Bunyinya suaranya tuh Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur ya. Nah,
Cari di Google, ada doa bangun guring. Cari, kita klik gambar, ada gambar tulisannya. Gambarnya tuh di frame dengan tukang kopi ada. Batu kertasnya ciplak kayak diga pengguringan kita. Nah, gitu. Jadi awal-awal yang kita lakukan, kita bangun guring itu berzikir kepada Allah. Nah, apa kerangnya artinya? Nah, lamun bahwa artinya bagus ya. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah. Nah, artinya ingat Allah Tuhan dah, berzikir Allah Tuhan dah. Alladzi ahyana, yang Allah telah menghidupkan aku. Artinya kita bangun guring hidup pulang deh. Ba'dama amatana, sesudah dia mematikan kami atau aku. Kita guring itu tahu lah, itu sama mati. Anau akul maut, guring itu bedang sana kon mati. Cuma bedanya guring itu masih bina. Makanya ulun toh. Biasa guring-guring. Saya ada orang mengatakan tuh. Jadi ibarat separuh nyawa itu masih di pemburingan lagi. Belum fokus. Ibarat kita. Ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, sesudah dia mematikan kami dan kepadanya Allah kita akan dibangkitkan. Nah, jadi alhamdulillah nih diberi Tuhan pulang hidup sesudah mati ya. Guring itu berdasarkan orang mati. Yang berapa banyak orang yang guring salajur, ada bangun-bangun lagi. Nah, kita diberi Tuhan pulang hidup, bersyukur kita. Bersyukur. Nah, itu gini ngacapin aja kan tamal karena adab-adab nang halus-halus tuh gin. Terus kita nang tinggi-tinggi itu nang hari-hari yang kita lakukan tuh banyak kita kada tergawi. Nah, jadi kita gawi pulangnya lah. Nah, ada pulang lah amalan mengguring nih. Ini masih di pengguringan nih. Masih di pengguringan nih. Dalam catatan ulun telah berkata Tuan Guru Syekh Muhammad Seman Mulia, paman dari Guru Sukumpul. Orang dari Guru Padang. Kan Guru Sukumpul kan Guru Sidin ada di sebelah sini kah? Itu paman Sidin kan Guru Seman Mulia. Nah, Sidin pernah berkata barang siapa bersyukur akan 4 macam syukur ketika bangun tidur, insya Allah dia akan dimatikan hal keadaan beriman husnul khatimah. Ya, amalan supaya mati beriman. Amalan supaya mati beriman. Jadi bila bangun guring, tentunya sesudah membaca nama doa tadi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masih di pangguringan nih duduk nih. Belum betul puas, belum bersikat gigi lagi. Lalu kisah mengheningkan cipta dulu setemat nah. Bukan guring bola nggak ada, mengheningkan cipta bapandi dalam hati. Bapandi dalam, nah, makanya dong dicatat nih. Nggak dicatat yang nggak diingat nih. Kenapa? Ada 4 syukur yang harus kita bersyukur waktu itu. Kenapa? Ujarnya berucap, alhamdulillah aku dijadikan Allah sebagai orang yang beriman dan beragama Islam. Yang pertama. Dalam hati ya bang harus diucapkan dalam hati. Alhamdulillah aku dijadikan Allah sebagai orang yang beriman dan beragama Islam. Itu syukur yang pertama. Biarnya kita untung mana dipilih Tuhan. Separuh dunia lah, separuh dunia orang kafir berataan, separuh dunia lebih orang kafir, orang-orang Eropa, dan lain sebagainya. Kita dipilih Tuhan, jadi orang beriman bagi Islam untung benar kita. Bahkan kita lahir sudah Islam ya Allah, datuk kita, nini kita sudah Islam. Nah, amunnya di daerah Kalteng saya banyak kok non muslim. Ada di antara jamaah yang tabligh akbar Habib Umar yang kemarin di Kalteng. Ada di antaranya jamaah kita di kampung kita 4 Johis itu.
tempat juga menghadiri di Palangkaraya di Kalteng di tablik Akbar Habib Umar. Jadi ada ibu-ibu mungkin sebelum sampai ke sana atau sudah sampai ke sana nongkrong ya betaduh aja orang tuh betaduh beristirahat di muka hotel kan di rumah orang kan diberikan orang minta maaf boleh ya pian jangan lalu di sini nyawa orang Kristen. Nah, amun kita kan ya orang di daerah kita ini contoh haul Gurus Kompol seberatan rumah terbuka kan orang Islam berata kan untungnya di daerah kita orang Islam di situ banyak Kristen. Kita jamaah Nabi Umar datang ke sana betaduh bandak di muka rumah orang di halaman lah disuruh jauh kena pindah pulang ke rumah yang sebelahnya di mana disuruh jauh pulang. Cuma orang tuh dengan secara halus minta maaf lah jangan di sini ya. Coba kalau orangnya orang Islam kira-kira ada sampai kayak itu lah. Kita sama orang Islam nih jangankan kita sama orang Islam. Misalnya orang kafir hendak singgah di rumah kita betaduh ada minta dijamu ada minta ada. Mungkin hari ini kan zaman panas harinya betaduh aja beristirahat di muka rumah orang disuruh orang jauh. Orang kakak Islam nih. Mun kita orang Islam ini diajarkan orang kafir kan misalnya bermandap minta minum kita wajib beri minum kita hormati tamu kita walaupun orang kafir apalagi orang Islam kan untungnya kita nih bajiran orang Islam takumpul orang Islam kita dipilih orang Allah tak dipilih Allah sebagai orang Islam dan kita diajarkan bagaimana akhlak orang Islam nih bahkan kepada orang kafir sekalipun kita bertoleransi minta benaung kita beri tempat benaung. Coba lihat ya zaman awal-awal Gurus Kompol ya di mana-mana aja terbuka orang biar kada sama duit tulah kalau Gurus Kompol bulitnya mau berangkat kanyang. Nah di daerah lain ngalih mencari kayak itu tempat betaduh aja diusir orang. Iya. Nah jadi yang pertama syukur kita, alhamdulillah aku dipilih Tuhan atau jadikan Tuhan sebagai orang yang beragama Islam atau beriman. Kemudian syukur yang kedua, ini masih mengheningkan cipta nih. Alhamdulillah aku dijadikan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu syukur yang kedua. Alhamdulillah aku dijadikan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan umat Nabi Musa, bukan umat Nabi Isa, umat Nabi Muhammad nih mulia benar. Nah adalah pian dalam parut mama pian dalam yang doa ya Allah kina bila ulun keluar daripada perut ibu dijadikan ulun umat Nabi Muhammad adalah yang berdoa itu di Allah tak keluar daripada perut ibu jadi umat Nabi Muhammad langsung itu anugerah. Kemudian syukur yang ketiga, alhamdulillah Allah menutupi segala keaibanku. Alhamdulillah Allah Ta'ala menutupi segala keaibanku. Jadi umat Nabi Muhammad ini ditutupi oleh Allah Ta'ala aibnya. Dan kita kada boleh mengisahkan aib kita kepada orang lain dan kita kada boleh juga mengoyak aib orang lain di hadapan orang lain. Walaupun kita bahari misalnya ya bergelimang dengan maksiat, katujuh mabuk, katujuh berzina, katujuh merampok, tapi kalau sudah bertaubat jangan lagi dikisahkan itu. Jangan dikisahkan, tidak boleh. Tuhan sudah menutupi aib kita, jangan diungkai. Jangan diungkai, jangan dikisahkan. Mungkin orang jadi saksi. Apalagi mengisahkannya bangga, seorang di preman benar bahari ya. Nah, itu
bangga dengan keadaan baik. Atau misalnya kita kada boleh juga mengisahkan masa lalu orang yang kelam. Taulah kawan dia, dia tuh bahari preman benar. Nah, jangan juga. Jadi jangan kita membuka aib kita dan jangan membuka aib orang. Alhamdulillah Allah Ta'ala menutupi keaiban. Kayak ulun ini banyak aja aib nah, mengaku banyak aib, cuman orang kan mengisahkan mau biar ya Allah aib. Ulun nih, sekadar memandangkan kita nih banyak aib termasuk ulun nih. Namun Tuhan membuka aib ulun nih bisa supan ulun datang ke sini. Dan pian pun kada kon para kon ulun. Pian babarak hakun mon ulun apa kada supan datang ke sini karena Tuhan masih menutupi aib kita. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir, alhamdulillah rezekiku hari ini sudah dijamin Tuhan. Alhamdulillah rezekiku hari ini sudah dijamin Tuhan. Namun kada dijamin Tuhan mati kita. Tian siang tadi makan aja Allah 2 kali ke 3 kali kan makan. Bahkan di Padaringan, Padaringan lah tempat beras ada aja beras sekian lagi 5 liter kah 2 liter kah kan sudah ada dulu. Dijamin Tuhan kita nih rezeki, apalagi orang nuntut ilmu nih, talibul ilmi taqaffalallahu lahu birizqihi. Orang yang menuntut ilmu agama Allah jamin rezekinya. Jangan takutan kada berezeki. Kita di dalam parut kena 9 bulan. Berezeki aja Allah tak ada dicari kita. Bila mama kita makan, 4 juga kita makan. Nah, jadi bila 4 syukur itu dia ucapkan dalam hati ketika dia bangun tidur dan itu dilazimkannya setiap bangun tidur, itu ujar guru Saman mulia deh, paman guru Sombol, tuh orang insya Allah matinya husnul khatimah, mati beriman. Nah, ulun sampai inilah mengatakan tuh sampai ini. Kan ini zaman teknologi nyaman, biar kada dicatat, diangkat, ditempel di tulisan nanti deh, ingatlah. Yang pertama, alhamdulillah aku jadikan Allah jadi orang beriman. Alhamdulillah aku dijadikan umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah kaipanku ditutupi Allah. Alhamdulillah rezekiku dijamin Allah Ta'ala. Kita di zaman teknologi ini imbah ulun rekam suara ulun itu nah. Ulun jadikan alarm. Jadi ngebunyi kita suara ulun. Alhamdulillah aku jadikan orang beriman. Saya jangan lebihan molah aja. Nih HP ini kalau merekam suara kita, alhamdulillah aku jadikan orang yang beriman, alhamdulillah aku jadikan umat Nabi Muhammad. Kita hendak di alarm suara kita tuh. Jadi kita pasang ya jam 4.50 misalnya Allah. Bunyi gini jam 4.50 bangun kita. Mengingatkan. Nah, itu caranya mengingatkan ulun ada sampai kayak itu. Alarm tuh bunyinya suara ulun juga, cuma mengingatkan itu. Kalau perlu lagi baca, kita baca alhamdulillahilladzi ahyana. Jadikan ini membantu kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan jadikan ini menjadi kita masuk neraka. Apa-apa yang kita pakai jadikan untuk membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya itu. Nah, lalu imbah tuntong tadi bersyukur 4 kali baca doa bangun guring. Kamar Nabi saya tolak. Kemana? KWC. Bapak kami ya kalah. Beistinja. Ya kalau sama laman kada kami. Nah, hendaklah mengambil air wudu tentunya setelah beristinja, setelah qada hajat, setelah membasuh kedua tangan, karena kita tak tahu di manakah kedua tangan itu bermalaman. Kita bangun guring, jangan langsung ambil untuk, ya, mau makan tangan kemana-mana. Waktu guring mah malam di sini, kan kita udah tahu. Japai burit seorang, japai nangampun seorang, mesti aja japai najis.
Amun tanya najis berarti tangan kita bernajis. Oh dia langsung ambil ke kolak pakai tangan pulang. Benajisan kolaknya. Jadi sebelum itu basuh dulu hendak makan dulu ya kolak sebelum kami ya basuh dulu tangan. Itu sunnah Nabi tuh. Bangun guring basuh kedua tangan karena kita kada tahu ya Nabi tangan kita pemalam di mana ini semalaman dok. Ada orang yang memainkan hadis Nabi itulah. Hadis Nabi kan Nabi menganjurkan bila kita walaupun itu perkara sunat kada wajib bila kita bangun guring sebelum kita menjapai apalagi menjapai banyu nang di dalam baskom misalnya tangan kita langsung bocah itu timbul najis banyak najisan banyu tambah lagi banyu itu kurang daripada 20 tangan kita bernajis menjapai mungkin najis kah berikit di sini karena pemalam di mana tuh nih jadi basuh dulu basuh di keran kan dulu nah jadi ada orang baharinya misalnya apa meremehkan dengan hadis Nabi itu iya pemalaman ini nah tangan gue di sisi itu aja kada pemalam kemana-mana ya guring tenang aja kada usik kerja tangan gue di situ aja bisa meremehkan hadis Nabi nih sekalinya pas malamnya nyeburing guring pas bangun hilang tangannya nih hilang kemana masuk ke lubang buritnya seorang seinian kan bujur kalau jangan lagi itu bisa kajurakan Tuhan hilang tangannya ini saya ini masuk ke lubang burit seorang kan bujur kalau jangan lagi itu tangan nyawa bisa memalaman kawana makanya kita bangun burit itu basuh. Jadi lamun kita telah kada mengamalkan hadis Nabi itu cukup kita kada mengamalkan aja jangan meremehkan. Jangan lagi mendustakan. Mun kita misalnya tahu ini surah Nabi kita koler, cukup kita koler aja kada mengamalkan sudah selesai. Jangan menghinakan. Misalnya bersiwak tuh sunnah Nabi bersiwak ya Allah. Sebelum sembahyang bersiwak. Mun kita koler ya sudah kan usah kita kerjakan sekedar koler aja tapi lah mana koler mana menghinakan mana meremehkan sunnah Nabi bahaya bisa jadi murtad menghinakan sunnah Nabi. Nah jadi kisahnya tadi nih masuk ke WC itu kan apa batis apa berdua batis kiri berdua nah tuh walaupun ini tuh kecil-kecil aja nih ingin tuh kita amalkan hari-hari. Masuk WC, jangan batis kanan, batis kiri. Seandainya, Bang ada ingat? Masuk sudah batis kanan, bebulik pulang. Bahasa bebulik pulang, ulangi batis kiri. Batis kiri. Batis kiri. Jangan meluncat. Meluncat tuh, batis kiri, umbe katanya. Batis kiri. Cuman sebelumnya tuh ada doanya lah. Nah, apalah doanya lah? Cari lagi di Google. Ada doa sebelum masuk WC. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Namun pian kada hafal nang bahasa Arabnya cari teks nang bahasa Indonesia. Betul di print, di likap, diceplak di muka WC. Ini doa sebelum masuk WC. Kayak apa caranya supaya kita mengamalkan sunnah Nabi ini? Baca doa ini tuh Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Aku berlindung dengan Engkau ya Allah minal khubuthi daripada setan itu nama setan yang mengganggu di dalam WC setan yang mengganggu dalam WC baik itu setan laki-laki wal khaba'is setan perempuan. Jadi bila masuk bila orang tuh kadang membaca doa itu, bila orang kadang membaca doa itu masuk WC-nya. Bila nang masuk WC ini bebinian, setan lalakian kita mengganggunya. Misalnya lalakian misalnya masuk WC kan membaca setan perempuan kita mengganggunya. Nah, jadi kita di WC-nya ya Allah. Sebelum masuk WC berdoa doanya tadi. Baca kita makame kita ya Allah. Makame kita ya Allah. Biasanya makame mendak salah juga bihira ya silakan aja. Bihira kita melarang. Cuman waktu kita
di WC itu, dan alhamdulillah pinanya masing-masing WC di rumah nih ya lah. Atau misalnya WC tapi di rumah ada juga jamban, artinya nang kada bahira nang di bawah pon gata ada lah, artinya WC atau WC jadi aman aja dalam WC itu sudah. Amun pian bahira bakami di bawah pohon gata, artinya di tempat lapang, nah itu jangan hadap kiblat, jangan membelakang kiblat. Nah, hadapnya lah. Tapi lamun sudah di dalam WC itu, walaupun menghadap kiblat ya kada apa-apanya sudah berdiri. Tapi bagusnya lamun pian baulah rumah plus baulah WC diatur kita nang betakai itu jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Walaupun sudah berdinding, bagusnya itu tah. Nah, jadi imbah tuntong bahera, imbah tuntong bakame, napa? Basuh ya Allah, basuh istinja. Wah ini masing-masing kalau sudah ada bisi kerannya di rumah, kan nyamannya wah ini. Mun kita ada tuh kita bahari kabatang, kabanyu, betakai, nah mambil bayunya di sungai, pas tacibok lundu. Nah, ini alhamdulillah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman baharinya tuh hebat orang bahari itulah, walaupun lampunya lampu duduk aja, lampu nang sarongkeng ke lampu duduk nang minyak tanah tuh. Walaupun misalnya ada WC 10 meter, WC, cuman orang bahari tabaca dalail, tabaca burdah, Quran sebulan tamat, kita wain nyaman udah lah, lampu tabaca dalail, tabaca yasin, tabaca tabarak. Kita semakin nyaman ini semakin populer. Seharusnya semakin zaman ini semakin beragam. Apalagi di HP ini sudah ada aplikasi Al-Quran ya Pak. Cuman hendak membuka Al-Quran nih aplikasi sekalinya tak dulu tapi ke YouTube. Jadi ini baca Quran. Halo tak. Nah. Nah, ulang nih hadapnya. Yang keluar daripada bistinja pakai tangan apa? Tangan kiri ya Allah, tangan kiri. Membasuh, mengubuhnya pakai tangan kanan. Nah, di sini sebagai anjurannya Bang, Nang bagusnya pian nang WC di rumah, nang sudah ada kerannya. Ibaratnya dibuka karena ini sudah mengalir minyak. Ini sebagai saran ya Bang, sebagai anjuran ya Bang, bagusnya pian apa gasan babasuh bahira babasuh bakamin itu mengkawa jangan pakai jidar. Soalnya mun jidar itu bisa diguguri tahi cacak. Bisa menajis tuh. Amun kita basuh membasuhkan najis ke kulit kita. Jadi nang selamatnya tuh supaya berhati-hati tuh nang selang aja nukar nang ini nah selang lah kepanjangan semeter ya semeter lah ini lah semeter jual ya semeter lah nang ukurannya masuk ke keran dah. Jadi kan nang pakai tandun kan biasanya biar tandunnya bertutup biasa, jadi aman tuh banyak tuh kada aman daripada diguguri cacak, diguguri najis. Jadi bila basuh kan dengan air mutlak lah, dengan air yang ada najis. Amun kita bajidar bertempat babak dan baknya itu kurang daripada 2 kulah itu 216 sekitar. Kurang daripada itu diguguri teh cacak sebiji nah situ nah, atau sapanggal teh cacak nang putihnya tuh nah. Kan teh cacak tuh ada putih, ada hirang, nang putihnya dia gugur nah. Banajis samsa sejidaran segayungan dok. Nah kita membasuh pas bernajis anu kita nih kan kita dibuka kerannya ada maksudnya kan ember dulu jadi basuh dulu jadi terakhir kita menamai bahasa iya kan apa Bang itu
Membilas pakai banyu nang suci menyucikan. Ada jadi masalah bang ya. Atau ditutupi jadi ditutupi. Nah amannya sudah anu tuh ditutupi anunya supaya teh cacak tuh ada guru ke banyu situ. Itu sebagai anjuran dia bang itu. Namun ulun itu pakai selang tuh. Pakai selang tuh taman nah jadi selangnya tuh kesan bebas beistinja kita. Beistinja di kita. Nah sebenarnya nang di dalam WC itu banyak perkara-perkara yang disunahkan. Di antaranya menyediakan sabun. Kadidapang di kitab tuh lah sabun. Nang di dalam kitab itu bila kita jadi imbah tuntong beistinja, tangan kita ini sabuakan ke tanah. Karena di zaman bahari itu orang WC-nya langsung tanah. Jadi nah bakas basuh beheret tangan ini lah sabuakan ke tanah, nah disiram ke tanah. Amun di kias wae ini kita bersedia sabun buat dalam wadah menghalus bila tontong behera ambil sabun tadi nah betul sabunnya pulang yang burit kita deh betul bilas pulang supaya bersih dan supaya harum. Nah kenapa jadi kita ini disunahkan babasuh behera babasuh bakami pakai tangan kiri. Usahanya tangan kiri ini diteliti di zaman sekarang mengandung gelombang-gelombang yang menolak bau. Jadi baunya itu tetap dikit, tapi tetap kita basuh. Nah, kenapa kita dianjurkan dalam agama bila makan pakai tangan kanan, bukan tangan kiri? Langsung aja lo langsung pakai tangan bang, kada pakai sendok tak. Kecuali ngali pakai tangan mau pakai sendok lah. Nah, bocor pakai tangan, dibasuh bang sudah tangan kita nih, basuh, pakai tangan. Nah, pagi dengan Allah, nah kita kacak-kacak dulu, apa itu jodoh makannya, kacak ya Allah, buat si sambal. Nah, bekas kacakan kita juga kita makan, itu supaya mencepatkan hancur makanan itu dan bagus untuk pencernaan dalam perut kita. Dengan kacak ini cepat membasihkan makanan dengan tangan kanan kita nih. Coba biar mentes kena. Gangan misalnya gangan, kacau apa tangan biar kanan biar kan langsung bersih. Iyalah. Nyawa lo tuh apa aja dulu nyaman. Kaisah lo, ingkawa lo, kolak walo. Nyaman. Iya, namun ulun bahari nasi lo pirik. Mungkin bahari itu ada lagi menjual son. Nasi dipirik buat gula. Buat walo saja. Nah, ada nang antik lagi biar lah. Ada antik lagi nih, ada seorang ibu-ibu. Walo nang sudah berjarang tuh. Dicampur sini non susu sini. Ya kan anak sini jual makan. So kadal lagi lawan banyu susu ya. Di anu sini di langit kakak ini makan gancang bener makan anak-anak itu. Sehat pulang. Banyak gancangnya ya Allah. Cuman manis kada tapi manis bang ya Allah. Lain juga rasanya. Nah, jadi kita di dalam WC itu ya Allah jangan berpandir. Sambil nelpon, Bira sambil nelpon. Nah, jangan. Buruk kalau beli Jepang ya. Maksud kalau beli itu orang nggak tahu apakah makruh apakah haram gitu lah. Kena aja buruk yang batutong jebul lalu jamban. Aku bukan pengadang pengarang dari jamban aja sih suasana buruk. Nah, habis buruk 3 puting. Nah, jadi kena aja buruk bentong bayaran untuk kami. Atau karena ini aja main gamenya nang apa tuh mobil licin itu aja sambil behera. Nah, ya apa kada ada pang memain-mainkan jari waktu behera waktu kami main jari loh kan bila
main game itu. Nah, itu. Jangan belawas dalam WC itu, jangan belawas itu mah aja. Masuk kadar kita perlu, habis tutup basuh, keluar lagi kita. Nah, keluarnya itu apa? Batis apa? Batis kanan dulu. Lamun kada ingat, tangkal batis kiri, gua beli pulang basah. Ulangi batis kanan. Nah, imbah keluar daripada WC ada doanya. Apalah doanya? Cari pulang di Google. Google, apa doa keluar dari WC? Ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Ada doanya yang orang Islam itu lengkap ya. Nah, bagaimana artinya? Ghufranaka, aku mengharap keampunan engkau. Ghufranakal hamdulillahilladzi, aku mengharap keampunan engkau. Kenapa jadi mengharap keampunan engkau? Karena selama di WC kada kau bacaan zikir, amun berzikir di hati kau aja Pak. Jadi selama dalam WC kada kau baca salawat, kada kau baca istighfar, kada kau baca apa la ilaha illallah. Lalu minta ampun oleh Tuhan. Amun ingat di hati kau ya lawan Tuhan. Ghufranaka, aku mengharap keampunan engkau. Ghufranakal hamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang azhaba 'anil adza, yang telah menghilangkan Allah daripadaku akan penyakit atau kekotoran. Kita bahira itu mengeluarkan penyakit, kita bakami itu mengeluarkan penyakit. Mau kita makan terus makan tuh kada keluar itu jadi penyakit. Makanya kita ini ada pengeluaran. Mun Tuhan kada membantui biarlah karena kau bahira, karena kau kami. Jadi kita ingat waktu itu alhamdulillah Tuhan juga nangkawa mahira akan ulun, mengami akan ulun. Berapa banyak orang di rumah sakit operasi gara-gara orang kohira, karena kau kami, karena kau kantut operasi 10 juta, 20 juta. Kita nyaman behira apa kami? Adalah kita bersyukur benar kita. Makanya diucapkan dalam doa itu, Ghufranakal hamdulillahilladzi azhaba 'anil adza, telah menghilangkan Allah daripadaku kekotoran ini. Lancar behira, lancar kami itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa afani, dan sekarang Tuhan mengafiatkan aku. Artinya sehat, sudah keluar sudah penyakit sehat ya. Nyaman geledah. Jadi kita jangan kada ingat bahwasanya bahira lancar, bakami lancar itu nikmat dari Tuhan yang patut disyukuri. Jangan kada ingat. Makanya kita disuruh berdoa, bersyukur. Nah, imbah tontong sudah istinja kalau sih, apa pulang? Baudu, ada sembahyang subuh tadi. Ya Allah, baudu. Nah, lamun kisah wudu ini kayak pulang semuanya. Ini sejam lebih dah. Anak beri kira kalau nyambung. Sejam pulang jadi 2 jam. Kayaknya ulang ya Allah bergantian kita. Ini mudahan Habib kita adalah kalau hadir kita. Dan sehat terus walafiat. Dan kita selamat datang selamat dunia wa akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Guru siapa tadi? Guru Syukur. Siapa lagi? Guru Bangel. Guru Bangel ya Pak? Guru Bangel. Siapa lagi? Guru Hamdani lah. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illa